Kami hamba-hambamu Haleluya. bisa bertemu satu dengan yang lain dengan tujuan untuk melakukan doa bersama dalam Pray From Home. Tuhan Yesus, Engkau pakai kami semua hamba-hambamu, Amin. baik yang Amin. membawa puji-pujian, baik yang akan membawa firman Tuhan, membawa doa. Tuhan kiranya urapi kami semua, supaya pelayanan kami pada malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Doa kami bersyukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forest lands I wander and hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountain grandeur and hear the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. O Lord my God, when I in awesome
Mic-nya tolong dibuka mic-nya. Shalom, selamat datang buat kita semua. Tentu masih di dalam acara Pakatuan Pray From Home. Malam hari ini 30 menit kemudian kita akan tetap dalam satu acara pujian, doa, dan renungan firman Tuhan. Namun sebelum itu, saya ingin menyapa dulu beberapa rekan-rekan kita yang malam hari ini akan melayani, akan bertugas tentunya. Saya sebagai host, Pendeta Jeffrey Manopo, dan sebentar puji-pujian akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Sonya, dan pembawa firman Tuhan, Bapak Pendeta Herman Pangalo, Gembala Sidang di Liung, Surabaya, dan selamat datang kehadirannya juga Bapak Pendeta Ferry Kapoyos sebagai pendoa syafaat, dan pembuka Bapak Romi Kumentas. Dan saya pastikan bahwa kita semua akan menyimak sampai selesainya acara ini. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Sonya untuk menaikkan satu pujian. Mic-nya. Mic-nya Ibu Sonya. Ibu Sonya mic. Shalom, selamat malam. Mari kita angkat satu lagu, betapa baiknya Tuhan itu. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, memuji Tuhan. Hosana, tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, memuji Tuhan. Hosana, tinggikan Dia. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Kita akan berdoa untuk pentabisan. Saya undang hambanya Bapak Romi Kumentas. Baik, mari kita satu dalam doa untuk para hamba-hamba Tuhan yang ada. Mari kita berdoa untuk doa pertabisan. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada malam yang indah ini. Kembali kami datang dan untuk duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk sujud, untuk berdoa, dan kami rindu Tuhan, walaupun kami hanya melalui Zoom, melalui ruang Zoom ini Tuhan, kami percaya, kami minta urapan dari Allah turun bagi kami semua Tuhan. Bahkan khususnya untuk para hamba-hamba Tuhan yang akan melayani Tuhan, biarlah pengurapan yang luar biasa akan terjadi pada malam hari ini. Dan kami akan melihat satu kemenangan Tuhan. Kami akan melihat nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan. Bahwa ibadah ini, Pray From Home ini bukan sekedar pray from home yang biasa, tetapi ada terobosan yang baru Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, urapi para hamba-hamba Tuhan yang ada. Kami berdoa khusus untuk Bapak Pendeta Herman Pangalo MTH. Tuhan pengurapi, Tuhan beri hikmat. Biarlah Tuhan waktu yang singkat, biarlah itu menjadi
padat buat kami yang akan mendengar dan menerimanya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, para hamba-hamba Tuhan yang ada juga Tuhan, untuk Kasonya yang sebagai WL, biar Tuhan mengurapi, sehingga pujian yang dinaikkan itu mengharumkan nama-Mu yang ada di sorga Tuhan. Bahkan untuk doa syafaat sebentar untuk Pak Ferry, Tuhan Kapoyos, Tuhan juga beri hikmat, biar ada Tuhan Yesus kesembuhan, yang sakit bisa disembuhkan Tuhan. Doa-doa syafaat nanti Tuhan akan dijawab dengan baik Tuhan. Karena kami percaya doa orang benar besar kuasanya. Terima kasih Bapak, kami tabiskan ibadah ini, kami tabiskan Pray From Home ini, tahap yang ketiga seri 40, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih kepada hambanya Bapak Romi Kumentas. Dan sebelum kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan, kita akan mendengarkan satu pujian kembali lagi yang akan disampaikan oleh Ibu Sonya Lawalata. Dipersilakan. Kita naikkan sebuah lagu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan. Dengar firman-Mu saat ini, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, benar hidup. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku sujud menyembah-Mu, masuk hadirat. Haleluya. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Heran Pangalo untuk doa sekaligus menyampaikan kebenaran firman. Baik, puji Tuhan. Selamat berjumpa bagi seluruh rekan-rekan, hamba-hamba Tuhan, bahkan siapapun yang tergabung di dalam Pakatuan Pray From Home ini. Saya kira ini merupakan satu kegiatan yang sangat-sangat diperkenankan Tuhan. Ya, yang semula saya sekedar dengar dari rekan terbaik saya yang sekarang telah menjadi presiden, yaitu Bapak Pendeta Jopi Sembung, Presiden Sansino, puji Tuhan. Oh ya, sebelum saya lupa, terima kasih juga kepada Ketua dari Perhimpunan atau Persekutuan Pakatuan, dalam hal ini Bapak Pendeta Shepherd Supit. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, jadi tadinya saya sudah dengar dari Bapak Presiden kita, Bapak Pendeta Jopi Sembung, bahwa tadinya Sansino ini dalam singkatan sana sini nongkrong. Nah, Sansino, sana sini nongkrong. Tetapi pada akhirnya setelah waktu mungkin berjalan, saya tidak tahu berapa panjang waktunya, dan akhirnya muncul ide bahwa
bagaimana kalau Sansino ini kita lakukan, kita bentuk sesuatu lagi yang punya nilai rohani, sampai terjadilah seperti yang dilakukan pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih buat kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sedikit renungan firman Tuhan. Saya kira hal yang perlu bagi setiap kita, siapapun, mau jadi anak Tuhan, jemaat awam, ataukah kita sebagai hamba-hamba Tuhan, yang perlu bagi kita adalah rendah hati. Jadi malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi tentang rendah hati. Dengan tidak berpanjang waktu di pembukaan ini, saya akan baca saja ayatnya dalam Efesus pasal 4, ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Puji Tuhan. Itu ayat yang saya jadikan dasar dalam renungan kita dalam Pakatuan Pray From Home ini. Nah, firman Tuhan yang baru saja kita baca, ini merupakan suatu nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus, ya. Dan di dalam perikop di mana ayat yang kita baca ini berada, itu bicara tentang kesatuan jemaat, ya, bicara tentang kesatuan jemaat. Jadi apa yang kita baca tadi itu merupakan bagian daripada nasihat Rasul Paulus. Nah, untuk mewujudkan kesatuan seperti yang ada pada tema perikop ini, perlu bagi Rasul Paulus untuk memberi nasihat kepada jemaat yang ada di Efesus. Dan tentunya isi daripada nasihat itu adalah supaya setiap mereka, jemaat yang ada di Efesus, mereka hidup dalam kerendahan hati. Mengapa perlu kerendahan hati? Karena Rasul Paulus tahu persis bahwa kerendahan hati merupakan kunci terciptanya satu kesatuan. Jadi kerendahan hati merupakan kunci terciptanya satu kesatuan. Kalau kita bicara mengenai rendah hati, mau kita definisikan atau kita maknai kalimat rendah hati yang hanya dua kata ini, rendah hati adalah sifat terpuji yang ditandai dengan sikap sederhana, kemudian sopan, lalu ada kesantunan di sana, lalu tidak suka meninggikan diri di hadapan sesama atau di hadapan orang lain. Itulah sikap rendah hati. Lalu ada hal yang menarik juga yang saya akan sampaikan, bahwa orang yang rendah hati adalah orang yang mengetahui persis tentang dirinya. Kalau kita ambil dari segi potensi atau kemampuan, orang yang rendah hati, dia tahu persis tentang kemampuan, kelebihan yang ada padanya. Tapi di balik dia mengetahui kelebihan dan kemampuannya, orang yang rendah hati juga, dia tahu apa kekurangan yang ada pada dirinya. Nah, karena orang yang rendah hati ini tahu persis apa yang kurang di dalam dirinya, maka orang yang rendah hati akan lebih fokus kepada dirinya sendiri. Mengoreksi, mengintrospeksi, kira-kira begitu, diri sendiri. Ya, jadi itu yang pasti terjadi kepada orang yang rendah hati. Kemampuannya, kelebihannya dia tahu, kekurangannya dia juga tahu. Jadi dia lebih memilih kepada dirinya sendiri. Dalam artian mengoreksi dan mengintrospeksi. Dibandingkan atau ketimbang. Kalau orang di Jawa bilang ketimbang. Kalau orang-orang dari Sulawesi bilang daripada. Daripada mau banding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Lebih baik bagi orang yang rendah hati, dia fokus memperhatikan dirinya sendiri. Lalu coba kita lihat. Kalau bicara mengenai rendah hati, kita lihat sifat-sifat daripada orang yang rendah hati. Karena waktu kita tidak panjang, maka izinkan saya menyampaikannya agak sedikit cepat. Saya yakin pesawat pendengaran kita semua masih sempurna untuk mendengarnya. Puji Tuhan. Nah, ciri-ciri dari orang yang rendah hati. Yang pertama saya catat, menempatkan orang lain lebih utama. Kita ambil saja contoh dalam satu pertemuan, dalam satu perhimpunan, satu kegiatan. Orang yang rendah hati biasa
biasanya dia lebih menempatkan orang lain lebih utama. Dalam artian di sini dia tidak mau tonjolkan dirinya. Dia lebih menempatkan orang lain, mengedepankan orang lain. Itulah orang yang rendah hati. Apalagi orang rendah hati yang kedua adalah orang yang menghargai orang lain. Tidak peduli dan tidak memilih siapa. Jadi penghargaan yang muncul dari seorang yang rendah hati tidak melihat derajat, tingkat sosial, tidak. Mau orang pandai, orang bodoh, kemudian orang kaya, orang miskin, di mata orang yang rendah hati sama. Pasti akan ada penghargaan. Itulah orang yang rendah hati. Yang berikut, orang yang rendah hati selalu mendahulukan kepentingan orang lain. Nah, kebetulan rekan baik saya Bapak Presiden Sansino, Bapak Pendeta Jopi Sembung ini, kami sama-sama satu sekolah Alkitab tahun 83 di BJ Batu Malang. Jadi di situ ada antrian kalau kita mau makan, ya, mau makan pagi, makan siang, makan malam, pasti antri. Nah, ada saat-saat di mana kami menyaksikan, kami sudah di depan. Orang yang tadinya kita tahu di belakang, tiba-tiba dia nyelonong masuk ke depan. Saudara, ini contoh-contoh kecil saja. Atau mungkin kita bepergian ke luar pulau menggunakan pesawat. Saat kita check-in di bandara, kita melihat seseorang tadinya di belakang. Atau tiba-tiba saja ada orang lewatin kita, tiba-tiba dia sudah ada di depan. Saudara, orang yang rendah hati selalu mendahulukan kepentingan orang lain. Kemudian, orang yang rendah hati adalah orang yang selalu mensyukuri apa yang ada. Sadar atau tidak. Tetapi orang yang selalu mensyukuri apa yang ada, itu sebagai satu ciri, satu tanda bahwa orang tersebut adalah orang yang rendah hati, selalu mensyukuri apa yang ada. Lalu apalagi orang yang rendah hati, seandainya orang tersebut dia orang yang berpengetahuan, orang yang pandai, berpendidikan, maka orang tersebut pasti ada penghargaan terhadap orang lain, ya. Pandangan, saran orang lain. Katakan saja dalam satu pertemuan rapat, kalau yang memimpin ini seorang yang pandai, bijaksana, bergelar, punya kedudukan, kalau dia yang memimpin sebuah pertemuan, sebuah rapat, katakan saja begitu, lalu ada usul-usul dari siapapun, maka orang yang rendah hati, dia pasti selalu menghargai pandangan ataupun saran orang lain. Lalu, orang yang rendah hati tersebut, dia tidak bersikukuh. Dia tidak memegang prinsip bahwa yang betul hanya dia. Itu orang yang rendah hati. Jadi penghargaan atas pandangan dan saran orang lain pasti dihargainya. Lalu orang yang rendah hati adalah orang yang ketika mana dia tahu dia salah, dia mengakui kesalahannya. Ya, kalau pada akhirnya dia sadar dia salah, dia pasti akan mengakui kesalahannya. Langkah berikut daripada orang yang rendah hati, setelah dia sadar dia salah, mungkin melibatkan pihak yang lain, maka ada tindakan selanjutnya adalah dia akan meminta maaf. Orang yang rendah hati tidak segan-segan untuk melangkah meminta maaf. Lalu yang paling puncak adalah orang yang rendah hati tidak hanya sekedar tahu dan sadar dia salah, tidak sekedar berani meminta maaf, tapi yang lebih adalah orang yang rendah hati mau dan berusaha memperbaiki apa yang salah di dalam dirinya. Itulah orang yang rendah hati. Apalagi orang yang rendah hati ketika di satu tempat, atau katakan saja di satu waktu terjadi satu perselisihan yang melibatkan beberapa orang atau 2, 3, 4 orang, ada perselisihan. Maka orang yang rendah hati, dia pasti akan tampil ibarat sebuah kebakaran terjadi, maka ada pemadam yang datang memadamkannya. Jadi seorang rendah hati dia menjadi berfungsi seperti pemadam kebakaran, meredam situasinya. Ini orang yang rendah hati. Dia tidak justru mengompor-ngompori, kata orang Jawa, memanas-manasi situasi sehingga situasi semakin memanas, tidak. Tapi justru dia menjadi orang yang dapat meredam situasi yang tadi mungkin bagai api yang sudah menyala. Lalu apalagi orang yang rendah hati adalah orang yang menghadapi sebuah permasalahan dengan tenang dan tabah. Jadi kalau ada satu persoalan dan itu dialami oleh orang yang rendah hati, dia pasti menghadapinya dengan tenang lalu tabah. Tidak mudah hanyut atau
katakan saja, tergerus oleh persoalan itu. Ada ketenangan, ada ketabahan. Dan saya yakin kalau itu menjadi modal bagi seorang yang rendah hati, dia tenang, dia tabah, maka sebesar apapun persoalan, pasti dihadapinya dan pasti dapat dilaluinya dengan baik. Apalagi orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang selalu dan selalu menyesuaikan dirinya di tempat mana dia berada. Jadi kalau seperti saya, orang Sangir, Ungke ini, anggap saja saya dari Sangir, lalu saya masuk kota Manado. Tentunya yang saya maksudkan orang rendah hati, saya tidak membawa budaya dan tradisi-tradisi saya di Sangir, ya walaupun saya lahirnya di Gorontalo sebetulnya. Tapi anggap saja begitu. Lalu saya paksakan orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi kebiasaan dan tradisi saya. Tidak. Orang yang rendah hati, walaupun dia punya sesuatu, katakan saja ada kebiasaan, ya, ada budaya-budaya yang ada dalam dirinya, tapi ketika dia berada di satu tempat yang baru, maka orang yang rendah hati pasti akan selalu menyesuaikan diri, ya, puji Tuhan. Yang terakhir, orang yang rendah hati adalah orang yang tetap tabah dan tidak merasa direndahkan ketika dia tidak merasa tersinggung ketika dia direndahkan. Itulah orang yang rendah hati. Kadang-kala kita mengalami semacam itu. Misalkan contoh saja suami istri, ini contoh terdekat. Terkadang-kala tidak sadar, entah suami yang bertindak sesuatu terhadap istrinya sementara di waktu yang sama ada kelompok lain. Kalian anggap saja itu kelompok Sansino lagi sedang ngopi-ngopi, minum biapong, makan biapong, minum kopi di mana. Tiba-tiba suami bicara sesuatu kepada istri yang sebetulnya itu menyinggung perasaan daripada istri. Tapi kalau istrinya rendah hati, dia tidak akan tersinggung. Dia anggap itu sebagai sesuatu yang tidak perlu terlalu ditanggapi. Nah, inilah orang yang rendah hati. Menyingkat waktu, saya memberikan 3 contoh tentang orang yang rendah hati. Ini sesuatu peristiwa yang terjadi, jadi bukan hanya merupakan sebuah cerita dongeng, tapi ini kisah nyata yang saya angkat, dan ini bisa menjadi gambaran kira-kira bagaimana seseorang yang rendah hati ketika dia diperhadapkan pada satu situasi yang sebetulnya di dalam situasi itu dia seperti direndahkan. Nah, coba kita lihat. Yang pertama, ada seorang jenderal berbintang 4. Ketika dia berada di sebuah restoran, maka sementara dia duduk, dia ke toilet, lalu dia balik duduk lagi, dan tiba-tiba saja ada pengunjung restoran lain, dan pengunjung itu berkata, kalau di Jawa bilang mas, gitu ya. Kalau di Manado orang yang nyong, gitu. Cewek, tolong pesan minum dong 1. Dia sebut nama minumnya, entah Coca-Cola, entah Sprite, entah apalagi advokat, ST, pokoknya dia menyebut salah satunya. Saudara tahu, jenderal berbintang 4 ini, dia melangkah dan dia pergi seperti apa yang dipesankan oleh pengunjung restoran itu. Dan akhirnya dia menunggu, dan dia mengambil minuman itu, dia mengantar minuman itu di meja pengunjung restoran yang menyuruh dia. Saudara, betapa terkejutnya sang pengunjung restoran. Kenapa? Karena dia tidak tahu yang dia suruh dan dia minta tolong itu adalah seorang jenderal berbintang 4. Saudara, kenapa dia menyuruh jenderal ini untuk mengambil air? Dia pesan minuman maksudnya. Ternyata hanya dikarenakan celana sang jenderal itu mirip dengan celana para pelayan. Jadi pengunjung restoran ini tanpa sengaja, dia mengira sang jenderal ini juga adalah pelayan hanya karena warna celananya sama. Tapi kita melihat sikap daripada jenderal ini. Dia ambil minumnya, lalu dia taruh di meja, dia serahkan dan dia dengan senyum menyerahkannya. Saudara, ini contoh ya bagaimana seseorang memiliki kerendahan hati. Kendati pun ada satu situasi yang saya katakan dalam situasi itu, dia seakan direndahkan. Tetapi bagi orang yang rendah hati, dia tidak akan pernah tersinggung dan merasa kurang hati ketika situasi sedemikian terjadi dan menimpa hidupnya. Contoh yang kedua, ada seorang yang bernama Karl Malone, pebasket yang sekelas Michael Jordan. Ya, Karl Malone. Saudara, satu waktu dia berada di bandara dan dia berjalan ke sana kemari, lalu ada seorang ibu yang akan bepergian ke luar pulau.
menggunakan pesawat juga. Dia baru saja turun dari pesawat. Dia mencari-cari siapa orang yang bisa dimintai tolong. Dan dia melihat Karl Malone itu berjalan kian kemari, ke sana kemari. Dan dia panggil Dek. Dia kira Karl Malone ini adalah petugas bandara. Ya, porternya itu yang suka bawa barang. Dan dia bilang, tolong Dek, angkat ini. Saya mau berangkat ke luar kota. Dan Karl Malone, pebasket terkenal, dia angkat koper sang ibu. Dan dia antar sampai di dalam. Lalu begitu sampai di dalam, Karl Malone dia dengan lembut dia berkata begini, mungkin ibu belum tahu saya ya. Ya kalau bahasa kira-kira begini, saya seringkali ada di televisi, saya pebasket ibu. Nah dia memperkenalkan diri bukan untuk menyombongkan, tidak. Jadi bagi Karl Malone sekedar saja dia perkenalkan dirinya kepada sang ibu yang menyuruh dia. Nah ibu juga tadi terkejut, ternyata ini pebasket terkenal. Dua contoh yang baik sebagai orang yang memiliki kerendahan hati. Satu situasi yang dialami, yang di dalamnya seakan mereka direndahkan. Tapi bagi seorang yang rendah hati, dia tidak akan merasa direndahkan. Kalaupun ada situasi semacam itu. Puji Tuhan. Ada satu contoh, dan contoh ini justru kebalikannya. Kalau dua tadi contoh seorang yang punya kerendahan hati, nah yang terakhir ini adalah contoh dari orang yang tinggi hati. Dalam satu satu konser besar di sebuah gedung yang besar, orang sudah banyak di dalam, di mana ada seorang penyanyi terkenal yang akan show di situ. Dia akan tampil dan banyak sekali penggemarnya. Saudara, rupanya sang penyanyi, sang bintang, dia datang terlambat. Waktu dia mau masuk ke dalam gedung, ada satpam di sana dan satpam menahan dia hanya dengan bertanya, "Maaf, Anda siapa?" Ini tidak disengaja. Satpam tidak tahu siapa orang ini. Dialah bintang yang akan tampil. Tapi akhirnya dengan tatapan yang sinis, dia melihat sang satpam dan dia nyelondong saja. Dia masuk dengan bergegas ke dalam ruangan. Dia cari panitia malam itu. Setelah dia tahu menemukan panitia, dia berkata, "Tolong satpam yang jaga di pintu tadi, pecat sekarang juga." Dia merasa seperti direndahkan. Dia merasa seperti tidak dihargai. Jadi ini contoh yang tidak baik. Kalau dua contoh pertama tadi, contoh tentang hati yang rendah. Tapi ini tidak ada kerendahan hati. Alkitab berkata tadi juga, tidak ada kelembutan dan tidak ada kesabaran. Nah, jadi kita mau secara pribadi tentunya menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hati yang rendah. Artinya tidak sombong. Nah, saudara, ada beberapa ayat di Alkitab, saya baca saja ya dengan cepat. Bagaimana orang-orang yang sombong, yang tinggi hati ketika mereka diperhadapkan kepada Tuhan. Di dalam Yesaya 2 ayat 12 berkata begini, "Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri, supaya apa? Direndahkan." Amsal 16 ayat 5. "Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman." Inilah orang yang tinggi hati, congkak, sombong di hadapan Tuhan. Lalu masih ada Amsal 16 ayat 18. "Kecongkakan atau tinggi hati mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan." Saya ulang. Kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Artinya, orang yang congkak pasti hancur. Orang yang tinggi hati pasti jatuh. Ini yang harus betul-betul kita perhatikan. Amsal 18 ayat 12. "Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati," itu yang menjadi bahasan kita, "mendahului kehormatan." Puji Tuhan. Saya kira kita semua memilih untuk mendapatkan kehormatan. Maka mau tidak mau, yang harus ada pada kita adalah kerendahan hati. Saya akhiri ayatnya dengan Lukas 14 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. "Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Nasihat Paulus kepada jemaat Efesus, supaya kamu rendah hati. Ya, rendah hati. Rendah hati identik dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena memang itu yang Tuhan kehendaki. Kesatuan itu akan tercipta
melalui hati yang rendah, tidak sombong. Karena saya orang Sangir, saya akhiri renungan saya pada malam hari ini dengan cerita tentang orang Sangir, orang Gorontalo, orang Manado. Jadi 3 orang ini orang ada di Manado semua ya, ada Gorontalonya, ada Sangir, ada Manado. Satu ketika orang Gorontalo bilang begini, ini logatnya orang Gorontalo begini. Cotora bakulawan sapa P.O.P.A yang lebih hebat. Nah, ini logatnya Gorontalo. Bakulawan kita orang P.O.P.A, siapa lebih hebat? Begitu. Manado bilang, apa soalnya P.O.P.A hebat? Coba bilang kamar 4 orang. Begitu Manado bilang. Baru ini Gorontalo bilang begini. Mau tahu itu padang gurun? Baru Manado bilang, tahu no? Ini ada pohon-pohon toh, semua gersang toh. Apa soal maksud? Ini Gorontalo bilang begini. Dulu sebetulnya bukan padang gurun itu. Baru Manado tanya, apa dang? Padang belantara, hutan saja. Baru Manado bilang, maksudnya? Baru kita P.O.P.A yang maras, makanya jadi padang gurun. Aduh, Gorontalo sombong dan dia bilang dulu padang belantara, opak maras jadi padang gurun. Oh, Manado-nya mau kalah. Oh, Manado bilang begini. Karena tahu Bukit Sion, Gorontalo bilang begini. Iya, kita pernah dengar dari kita taman di gereja. Kota Daud itu tinggi DP bukit. Begitu. Oh, Manado bilang, dulu bukan Bukit Sion itu. Oh, Gorontalo bilang, baru apa DP nama? DP nama dulu Manado bilang, DP nama kok dulu itu Lembah Sion. Baru kita P.O.P.A yang tambung jadi bukit. Gorontalo pas sombong-sombong di P.O.P.A yang maras padang belantara jadi padang gurun. Manado datang deng Bukit Sion. Dulu Lembah Sion. Cuma opa tambung jadi bukit. Hebat opa orang Manado. Sangir masuk. Sangir bilang begini. Gorontalo ngana sombong dengan opa maras itu jadi padang gurun. Napa lengana Manado ngana le sombong le bilang itu. Ngana P.O.P.A yang tambung itu Lembah Sion jadi Bukit Sion. Sekarang kita mau tanya Pengoni. Ngoni tahu itu laut mati? Baru orang bilang tahu. Orang kalau mandi dia ada mau masuk ke dalam toh. Siapa sok? Kong dia bilang dulu DP nama itu bukan laut mati. Baru apa DP nama? Dulu laut hidup. Kong opak bunuh mati itu laut. Jadi di cerita Sangir yang nyada mau kalah. Puji Tuhan. Nah, baru terakhir ini cerita terakhir. Lalu Gorontalo bilang, "Cotoran bakulawan siapa lebih pintar batangkap ikan?" Kita orang Gorontalo hebat. Manado bilang, "Mau lebih hebat apa?" Gorontalo bilang, "Tangkap ikan sekarang 1 detik 1. Buang angka, buang angka." Dapat kita orang. Akhirnya Gorontalo, dia buktikan dia buang DP pancing di laut, dia angka. Manado nya mau kalah. Dorang ada di perahu kota ini di perahu. Manado bilang, "Ana cuma 1 detik. Orang 10 kalau Manado." Manado, DP tangan dia kasih turun di laut karena perahu kecil itu. Jadi Manado kasih turun DP tangan jari-jari. Setiap kali dia kasih turun 5 ekor di sebelah. Dorang bergantung di jari. Jadi Manado kasih turun, dia angka 10. Dia kasih turun lagi 10. Jadi tiap detik 10 ekor Gorontalo garo-garo kepala. Dia cuma bangun di 1 detik 1. Kenapa Manado tampil 10 ekor 1 detik. Dia cuma kasih masuk ikan bergantung. Mar jari-jari komang berdarah. Sangir datang. Oh, ini cerita mengangkat derajat Sangir kuah ini. Sangir bilang, Gorontalo ngana 1 detik 1. Manado lengana 1 detik 10. Margana petangan itu bawa berdarah-darah. Kalau orang lain, orang bicara tangka ikan beda. Akhirnya Manado tanya, bagaimana somo nih bicara tangka ikan? Manado bilang, kenapa kita ada buku dan pulpen? Kita mau tulis ini. Orang tangka ikan. Manado bilang, bukan mau tulis. Dia bilang, Ngoni lihat dulu kalau Sangir mau tangka ikan itu orang pakai buku dan pulpen. Akhirnya kalau dia cuma absen Pak Ikan. Cakalang 50. Langsung 50 balompa di perahu. Dia tulis tuna 50. Dia cuma absen. Tuna dengar tuna 50 naik. Kemudian mulai bagi ikan-ikan yang lain. Koropa 50. Dia bilang, hebat mana Sangir Sangir bilang, no apa dang. Jadi akhirnya dalam cerita ini, Gorontalo Manado kalah Sangir Pak kita pesuku. Baru Gorontalo bilang begini, Sangir bilang, ada lekor bicara 1 kalau di kampung. Torang yang ada perlu di perahu, yang ada perlu mengair. Orang bilang, bagaimana kena bicara? Torang cukup berjalan di pinggir pantai. Kok? Waktu torang berjalan di pinggir pantai, ikan-ikan semua keluar. Bikin apa ikan keluar? Ikan mendekati torang orang Sangir. Ikan cuma tanya dengan muka bikin sayang. Dia bilang, om, ada umpan? No, waktu orang bertanya umpan itu, no, kita orang ambil pada orang. Nah, ini satu cerita tentang saling meninggikan diri, merasa lebih dari yang lain. Ini cuma sekedar intermezzo saja sebagai contoh-contoh bahwa Tuhan tidak menghendaki kita
merasa lebih dari orang. Biarlah orang lain yang utama. Alkitab berkata kalau kita merendahkan diri, kita pasti ditinggikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mohon maaf kalau mungkin agak sedikit lebih waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya kembalikan kepada host kita. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Herman Pangalo. Memang saya kenal beliau ini luar biasa. Banyak penyempurnaan, banyak hikmat-hikmat yang disampaikan. Perlu juga saya sampaikan hambanya bahwa memang kegiatan kita ini adalah kegiatan pure pakatuan. Jadi mungkin kalau terselip tadi kata-kata Sansino, memang kebetulan Bapak Pendeta Yopi Sembung adalah juga pengurus inti di Pakatuan. Tapi saya percaya bahwa kita semua telah mendengar berita yang luar biasa, berita firman Tuhan, dan kita tentunya diajarkan satu kebenaran tentang rendah hati. Biarlah kita semua para hamba Tuhan yang ada di Pakatuan tetap rendah hati dan tetap semangat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada hambanya Bapak Pendeta Herman Pangalo. Selanjutnya sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan saya kembalikan kepada pemimpin pujian untuk menaikkan satu pujian buat Tuhan, dan sembari pemimpin pujian akan menaikkan pujian, ada tertera di layar sini, kita akan memberikan korban persembahan melalui virtual yang sudah tertera. Saudara boleh memberi melalui akun yang ada tertera di layar ini. Tuhan Yesus memberkati dan saya serahkan kepada Ibu Sonia. Mic-nya dibuka. Mic-nya Bu Sonia. Mic-nya Bu Sonia. Semua masa kita angkat sekali lagi. Ada sembunyi kuasa Allah. Kalai itu saya tangannya terbuka
aku sembunyi. Asa Haleluya, puji Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebentar akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Ferry Kapoyos. Juga doakan kepada hambanya yang telah melayani firman Tuhan pada saat malam hari ini. Saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Ferry Kapoyos. Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu malam hari ini. Kami sudah disegarkan, kami sudah ditegur, kami sudah dinasehati oleh firman-Mu ya Tuhan. Biar kami boleh menjadi orang-orang yang rendah hati, karena kami percaya orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang akan menerima penghormatan daripada Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya hikmat dan pengurapan Tuhan makin bertambah-tambah atas hamba-Mu. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur malam ini. Tuhan, malam ini kami mau berdoa untuk Pak Alex Sarendatu yang menjalani operasi katarak baik mata kiri, demikian juga operasi katarak mata kanan Tuhan. Kami percaya bahwa 2000 tahun yang lalu Engkau sudah disalibkan dan Engkau berkata bahwa oleh bilur-bilur-Mu Engkau sudah menyembuhkan setiap orang yang sakit. Kami percaya malam hari ini Tuhan Yesus, darah Yesus mengalir ke bagian mata dari Bapak Alex Sarendatu, dan darah Yesus sekarang ini membersihkan setiap katarak yang ada di mata Bapak Sarendatu, dan oleh bilur-bilur Yesus hamba-Mu sudah disembuhkan. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Leoni Lolong dan juga Leticia Lolong sekarang sedang berada di rumah sakit. Kami mohon lawanan Tuhan atas mereka. Kami tahu ya Tuhan, Engkau melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan umat-umat-Mu. Lawat Tuhan hamba-Mu Ibu Leoni di rumah sakit. Kiranya darah Yesus mengalir ke seluruh bagian tubuh Ibu Leoni dan juga Listia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan segala penyakit yang mereka alami sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah terjadi bagi mereka malam hari ini. Terima kasih, berkat kesehatan turun atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersama-sama berdoa Tuhan Yesus untuk musibah banjir di Parungu, Ratahan, Mitra Tuhan. Ada begitu banyak yang korban Tuhan. Oh Tuhan, kami mohon kiranya kekuatan penghiburan daripada Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ada di Parungu yang mengalami musibah banjir Tuhan. Engkau kuatkan mereka Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon lawatan Tuhan terjadi di Parungu dan daerah Ratahan. Terima kasih, kami memberkati seluruh masyarakat Parungu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan PON di Papua, PON ke-20 di Papua yang sedang berlangsung. Tuhan, kami berdoa agar supaya acara ini bisa berlangsung dengan lancar tanpa gangguan sampai dengan penutupan PON. Di dalam nama Tuhan Yesus, rancangan-rancangan jahat dari orang yang tidak senang untuk acara ini bisa berlangsung dengan damai. Kami mau hancurkan, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau perintahkan kiranya roh damai sejahtera turun atas Papua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk HUT Sulut yang ke-57 Tuhan. 23 September 2001 ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Ada begitu banyak permasalahan yang sedang dihadapi oleh Provinsi Sulawesi Utara. Dan juga untuk pembangunan daerah sana Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus. Untuk pembangunan daerah wisata Likupang. Kami mohon pertolongan Tuhan. Dan kami percaya biar lewat pembangunan wisata Likupang ini nama Sulut akan terangkat dan Engkau memberkati sehingga Sulut akan menjadi kota terpuji, ternama dan terhormat, dan kemuliaan Tuhan akan bersinar dari Sulawesi Utara. Terima kasih, kami berdoa Kau berkati Pak Olido di Kambe dan wakilnya Pak Stephen. Tuhan Kau berkati mereka, hikmat Tuhan turun atas mereka Tuhan, agar mereka bisa memimpin Sulawesi Utara dan Sulawesi Utara bisa menjadi Sulawesi daerah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami berdoa untuk percepatan pembangunan, baik untuk pembangunan infrastruktur, demikian juga untuk pembangunan kota baru Manado di Bapanget. Kami memohon pertolongan Tuhan atas seluruh rencana dari pemerintah Sulawesi Utara. Kiranya Tuhan menolong mereka, agar mereka bisa menyelesaikan setiap pembangunan yang sedang dikerjakan di Sulawesi Utara. Kami bersyukur kepada Engkau, kami memberkati gubernur dan wakil gubernur di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau, kami berdoa juga yang merayakan hari ulang tahun beberapa waktu yang lalu. Kami berdoa buat Ibu Debbie Supit, Ibu Greta Kumase, Ibu Hana Mui, yang Tuhan sudah berkati dan memberikan menambahkan 1 tahun lagi bagi mereka. Kiranya mereka boleh bersyukur kepada Tuhan karena kejadian mereka dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati setiap kami yang hadir malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Kau yang punya kerajaan dan kuasa sampai Puji Tuhan, haleluya. Masih tersisa beberapa menit lagi kita akan mengakhiri kegiatan doa Pray From Home. Namun sebelum itu tentunya sebelum diakhiri dengan doa berkat oleh hambanya kembali Bapak Herman Pangalo, kita akan mendengarkan dulu sapaan dari pengurus, tentunya dari Ketua Umum Pakatuan Bapak Pendeta Shepard Supit. Silakan. Puji Tuhan. Selamat malam, Shalom, dan terima kasih malam yang indah ini kita boleh beribadah kembali bersama-sama. Terima kasih untuk Pak Pendeta Herman Pangalo dari Surabaya ya, luar biasa. Dari Surabaya jauh-jauh, tapi melalui Zoom jadi tidak jauh. Kita boleh bertemu dengan leluasa dan boleh bersapa-sapaan satu dengan yang lain. Lebih daripada itu kita boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. Sekali lagi terima kasih, kiranya berkat Tuhan bersama Pak Herman, keluarga, dan jemaat yang digembalakan dimanapun Bapak berada. Nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan teman-teman sekalian, semua doa dan partisipasi kita melihat Tuhan terus beracara. Kita terus berdoa untuk kondisi khususnya COVID yang ada di Indonesia, lebih khusus di DKI, sudah mengalami penurunan yang luar biasa. Namun tentu kita tidak boleh lengah. Kita tetap harus waspada dan kita terus menjaga bersama-sama protokol kesehatan karena peluang untuk naik itu masih ada.
Tetapi itu pun tidak akan terjadi ketika kita terus setia menjaga protokol kesehatan dan mengikuti anjuran pemerintah. Doa tentunya merupakan nafas kehidupan yang tidak luput untuk kita lakukan hari lepas hari. Kami kira demikian yang dapat kami sampaikan, dan maju terus saudara kita yang sedang dalam kesulitan maupun sakit penyakit, terus kita bawa dalam doa. Karena kita percaya Tuhan pasti akan menyertai. Kita berdoa juga untuk salah seorang pengurus Pakatuan, yaitu Pendeta Yongki Riri beserta Christina Rantung sedang menuju ke Batam. Hari ini biarlah Tuhan sertai mereka dalam pelayanan yang ada di sana. Saudara topang dalam doa juga, kami dan istri akan menyusul besok, kiranya kehadiran kami di Batam dan di pulau-pulau, Tuhan sertai, tujuan kami supaya Injil diberitakan, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Tuhan berkati kita sekalian, dan shalom, maju terus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan bersama-sama untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih sapaannya dari Ketua Umum Pakatuan Bapak Pendeta Separ Supit, dan tentunya kita akan langsung mengakhiri persekutuan dari doa kita Pray From Home pada malam hari ini. Dan tentunya saya juga ucapkan terima kasih kepada semua pelayan-pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian malam hari ini. Satu kata bahwa jeripaya kita tidak akan pernah sia-sia, dan Tuhan terus memberkati kita sampai selama-lamanya. Dan sekarang saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Herman Pangalo untuk mengakhiri dalam doa berkat kita pada saat malam hari ini. Baik, mari kita berdoa mengakhiri acara Pakatuan Pray From Home ini. Terima kasih banyak Tuhan, kami bersyukur sekali lagi kepadamu buat kehadiran Tuhan dari awal sejak dimulainya acara persekutuan kami ini sampai pada akhir. Kami merasakan Engkau ada, dan kami yakin lewat persekutuan kami semuanya sudah dijamah dan diberkati oleh Tuhan. Memohon kemampuan dari Engkau melalui Roh Kudus, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hati yang rendah di hadapan Engkau. Karena secara nyata firman Allah berkata, Engkau merendahkan orang yang meninggikan dirinya, tetapi Engkau akan meninggikan orang yang rendah hati. Terima kasih banyak Tuhan buat persekutuan yang ada. Sekarang kami akan segera mengakhiri, memohon kiranya penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna kepada masing-masing kami secara khusus di dalam peristirahatan kami di sepanjang malam yang akan kami lakukan pada saat ini. Terima kasih Bapa, dan bangunkan kami besok dengan kekuatan baru. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan akan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah apa yang dikerjakan oleh tanganmu, diberkatilah keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Rahmat serta anugerah dari Allah Bapa, pengetahuan kudus menggandungkan Amin. Bapa
Puji Tuhan, amin. Mungkin malam hari ini sebelum kita masuk acara bebas, saling menyapa satu sama yang lain, mungkin akan ditayangkan sedikit dari host Bapak Bartel dengan cuplikan yang sudah disampaikan untuk mereka yang ulang tahun. Silakan Pak Bartel. Happy birthday, Greta. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Greta. Puji Tuhan, saya Pendeta Syafar Sudin, Ketua Umum Pengurus Besar Persekutuan Hamba Tuhan Kawanua, PB Pakatuan, dengan sukacita malam ini mengucapkan selamat ulang tahun untuk yang kami kasihi Pendeta Dr. Greta Kumase, Ketua Biro Doa dan Perkunjungan. Kiranya melalui umur yang panjang ini Tuhan semakin pakai Pendeta Greta, dan Pendeta Greta terus semangat melayani Pakatuan dan dimanapun Tuhan taruh untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, salam damai sejahtera. Saya Pendeta Donald Sendu, malam hari ini mengucapkan selamat hari ulang tahun. Selamat bersyukur kepada rekan pelayanan saya, Pendeta Dr. Greti Kumase. Tuhan kiranya tetap memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya, dan memberkati kita dalam komunitas Pakatuan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, saya dengan Pendeta Jeffrey Manopo. Saya ingin mengucapkan sesuatu yang luar biasa buat rekan kami sekerja di Pakatuan, Ibu Pendeta Greti Kumase yang Tuhan sudah tambahkan usianya ke-54. Di hari yang bahagia ini kami diundang di salah satu restoran Denindo. Kami boleh bersama-sama mengucapkan berkat, boleh menikmati kasih-Nya bersama dengan Tuhan. Kiranya apa yang Tuhan sudah berikan satu usia lagi buat Ibu Greta, semakin Tuhan percayakan dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saya Pendeta Jude Sembung mengucapkan selamat hari jadi untuk hamba Tuhan Ibu Pendeta Dr. Greti Kumase. Kiranya berkat Tuhan dan anugerah Tuhan dialami dalam pelayanan dan keluarga. Puji Tuhan, doa saya supaya ibu tetap kuat dan sehat dan diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, saya Pendeta Stephen Rudi Bali mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada yang terkasih Pendeta Dr. Greti Kumase yang ke-54 tahun. Sehat selalu dan diberkati serta disertai Tuhan Yesus Kristus senantiasa, terus berkarya di ladang Tuhan, menangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun untuk sahabatku yang kasihi Pendeta Dr. Greta Kumase dan sekaligus Gembala Sidang GKRI di Kelapa Gading. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Pendeta Dr. Greti Kumase yang ke-54 tahun. Sukses selalu, semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa di dalam pelayanan, keluarga, dan segala-galanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Ibu Pendeta Greti dan keluarga besar. Haleluya, selamat ulang tahun. Ya, selamat malam. Shalom, puji Tuhan. Saya Pendeta Ibu Syana Magdalena Sigma mengucapkan selamat ulang tahun kepada sahabat kami yang terkasih Pendeta Dr. Greti Kumase. Doa kami diberikan panjang umur, sehat-sehat, dan diberkati Tuhan dalam segala hal, dalam kelimpahan dan Tuhan, baik dalam pelayanan dan juga keluarga. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati keluarga kita semua. Selamat hari Minggu. Haleluya, puji Tuhan. Selamat ulang tahun kepada Dr. Greti Kumase.
Pendeta Dr. Greti Kumase banyak umur, selalu sehat, diberkati dalam pelayanan, dan terus melayani untuk Tuhan. Terima kasih. God bless you. Hari yang bahagia hari ini, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Ibu Pendeta Greti Kumase. Sukses selalu dan diberkati. Amin. Perkenalkan, nama saya Christina Rantu. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk hambanya Ibu Pendeta Dr. Greti Kumase. Panjang umur, sehat selalu, dan tetap maju terus dalam pelayanan yang dipercayakan Tuhan. Shalom, selamat malam. Saya Roni Pentas, sebagai adik rohani dari Ibu Pendeta Greti Kumase. Selamat ulang tahun, sukses selalu, panjang umur, sukses dalam pelayanan terlebih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih. Ini sebenarnya sudah bagian akhir ya, ini kreasi daripada tim-tim daripada ini media. Ya, oke, acara sudah selesai. Saya persilakan Bapak Ibu saling menyapa mungkin satu sama yang lain, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai ketemu di Senin yang akan datang. Haleluya. Thanks for all.